wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Masih tata krama berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sampai di depan Nabi Muhammad SAW, maka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, itu yang sangat panjang di atas. Terus wa in kana qad usia, wa in kana, dan jika ada siapa man qad usia itu diwasiati, benar-benar diwasiati, bitablighi salamin, untuk menyampaikan salam, fayaqulu, maka berkata siapa man assalamualaikum ya Rasulullah min fulan. Jadi setelah kalian mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, sampai selesai itu, maka ingat titipan salam dari keluarga yang di tanah air atau yang WA ke kalian, tolong salamku kepada Rasulullah semua. Maka kalian sebutkan ya, assalamualaikum ya Rasulullah min Aam. Ya, jangan sampai lupa. Apalagi kalian bilang iya, karena kan sama sebenarnya. Rasulullah mendengar. Karena gini teman-teman, dulu Rasulullah itu ketika selesai perang Badar ya, dan orang yang mati di perang Badar baik dari orang muslim dan orang kafir itu dikubur, Nabi Muhammad itu datang ke kuburan orang yang kafir itu, yang dulu tetangganya di Mekah. Gimana, kata Nabi Muhammad, seandainya sekarang ya benar-benar nyata kan apa yang saya katakan, bahwasanya nanti ada ada alam barzah gitu ya, benar nyata. Jadi Rasulullah itu mengucapkan seperti itu kepada mereka yang mati. Nah, para sahabat bilang, ya Rasulullah, mereka kan sudah mati, kenapa kan panjenengan berkata-kata dengan mereka? Oleh Rasulullah mereka itu maksudnya mereka itu lebih mendengar daripada kalian yang sudah masih hidup. Seperti di Al-Quran, fabasaruka yauma idzin hadid. Maksudnya nanti di akhirat itu setelah kita di alam barzah ya, fabasaruka yauma idzin hadid. Gimana ayatnya itu? Ingat kalian? Fabasaruka yauma hadid. Maka ketika di hari ini maka panca indramu itu tahajam. Apa ini orang kafir ya teman-teman? Apalagi orang mukmin, apalagi ya sekelas Rasulullah. Jadi ketika kalian itu mengucapkan salam kepada Rasulullah, ya pasti dibalas oleh Rasulullah, pasti didengar oleh Rasulullah. Dan ketika kalian menyampaikan salamnya orang mukmin kepada Rasulullah, ya sama seperti kalian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi ingat, setelah kalian mengucapkan salam secara pribadi kepada Rasulullah, maka salam-salamnya orang yang nitip salam kepada Rasulullah itu sampaikan dengan cara assalamualaikum ya Rasulullah min siapa namanya itu. Tsumma yata'akhkharu qadra dhira'in, lalu yata'akhkharu menyingkri atau mundur siapa man qadra dhira'in sekitar satu hasta, wa yusallimu, dan uluk salam siapa man ala siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lianna ra'sahu, karena sesungguhnya kepala mulianya Abu Bakar As-Siddiq inda mangkibi,
Rasulullah SAW itu sejajar dengan bahu Rasulullah SAW. Wa ra'su Umar, dan kepala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu inda mangkibi Abi Bakrin itu sejajar dengan bahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma yata'akhkhara, lalu mundur qadratira'in dengan maksudnya aneh teman, bukan mundur gini ya. Ini kan sekarang beda ya. Sekarang itu kalau dulu itu ke makam Rasulullah itu dari kaki, dari arah kaki Rasulullah dulu. Sekarang enggak, malah dari kepala. Ya, dari kepala sekarang. Dari sebelah sananya. Ini kan Rasulullah ya, gini ya. Ngadap ke Ka'bah kan, anunya. Dan tidur orang wafat kan gini ngadap ke Ka'bah. Kita di sini ya. Seperti kita itu sholatnya gini teman. Kita itu sholatnya gini. Oh maaf, di baratnya. Jadi di belakang Ka'bah. Iya, masih sama seperti dulu, masih sama. Tapi dulu itu mungkin dulu belum ada pagarnya ya, masih belum ada pagarnya. Sekarang sudah ada pagarnya. Jadi ini makam Rasulullah ya. Kita itu dari barat ini sebenarnya musholla ini ya, makam Rasulullah, terus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan gitu kan ya. Nanti kita lewatnya di sini teman, di balik pagar di sini. Kalau dulu mungkin bisa masuk, maka maksudnya ya ta'akhir itu maksudnya bukan mundur gini ya, menjauh, tetapi mundur lebih ke belakang. Mundur lebih kan di sini, ini kaki kan ya, ini kepala. Jadi kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu sama seperti sejajar dengan bahu Rasulullah. Kepalanya Sayyidina Umar sejajar dengan bahu Abu Bakar. Maksudnya tambah maju berarti kalau sekarang ya. Ya ta'akhir itu maksudnya ke sana, tambah ke arah bagian tubuh, bagian bawah seperti itu. Dan assalamualaikum. Jadi Rasulullah sini, assalamualaikum Rasul, terus ke Sayyidina Abu Bakar ini mendekat seperti itu. Terus mendekat ke Sayyidina Umar seperti itu. Dulu ini. Kalau sekarang nggak bisa, semuanya dipagar semua. Jadi satu kubah saudara-saudara. Dan kita dari luar pagar ya. Ya sudah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sampaikan salam-salam teman-teman kalian dan keluarga kalian. Wa yaqulu, dan berkata sahabat, assalamualaikum ya wazirai Rasulullah, assalamualaikum kepada kalian berdua wahai pengganti Rasulullah, al-muawinaini yang menolong lahu kepada Rasulullah, alal qiyami untuk melaksanakan bidini kepada agama, untuk mendirikan mada mahayan selama masih hidup, al-qaimaini yang melaksanakan fi ummati dan umatnya Nabi Muhammad, ba'dahu selama bi umuridini tentang urusan-urusan dunia, tatbi'ani yang mengikuti keduanya fi dzalika di dalam hal itu urusan dunia, atharahu jejak-jejak Nabi Muhammad, tidak ngarang sendiri yang mengikuti Nabi Muhammad, wa ta'malani dan mengamalkan keduanya bisunnati dengan sunnah Nabi Muhammad, fajazakumallahu, maka semoga membalas kepada kalian Allah siapa Allah khairama, kepada kebaikan dengan kebaikan sesuatu, jaza yang membalas wazirai nabiin kepada kedua pengganti Rasul Nabi, seorang Nabi, ala dinihi terhadap agamanya, khairan pada kebaikan. Itu bacanya ya. Tsumma yarji'u, lalu kembali sabaman fayakifu inda Rasulullah SAW. Jadi setelah dari sini terus ke kini, ke dekat kepala Sayyidina Abu Bakar, terus ke dekat kepala Sayyidina Umar, kembali lagi ke dekat kepala Rasulullah. Bainal qabri, di antara kubur, wal ustuwanati, dan di antara, kalau ustuwan itu cakram ya. Di sini maksudnya ya. Apa namanya? Cagak-cagak. Apa namanya ini? Ya pagar, apa namanya? Jaga kalian juga tiang lah.
Kan tiang itu ada semacam cakramnya gitu. Tsumma yaqulu lalu wa yastaqbila dan menghadap sahabat al-qiblata pada kiblat waliyahmadillah dan bertahmidlah sahabat Allah kepada Allah waliyumajidahu dan mengagungkanlah sahabat kepada Allah waliyukatsir dan berbanyaklah sahabat minas salati dari berselawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqulu lalu berkata sahabat Allahumma innaka qulta, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau qulta berkata sahabat engkau di dalam Al-Qur'an, walau annahum, ini di Al-Qur'an kan ya, walau annahum seandainya mereka itu idzalamu jika mereka berbuat zalim anfusahum kepada diri mereka, jauh datang siapa mereka itu kepadamu Nabi Muhammad, fastaghfaru lalu meminta ampun siapa mereka Allah kepada Allah, wastaghfaru juga memintakan ampun lahum untuk mereka ar-rasul siapa utusan Allah maksudnya Nabi Muhammad, lawajadu maka benar-benar niscaya menemukan siapa mereka Allah kepada Allah tawwaban pada zat yang maha menerima taubat, rahiman dan yang zat yang maha pengasih. Ini kan janji Allah. Jadi kata Allah seandainya mereka ketika berbuat zalim itu suwan kepada Rasulullah ya, dan minta ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memintakan ampun, ya pasti diampuni. Yang salah sekarang itu kan ulama warasatul anbiya, sama seperti Rasulullah sebenarnya. Kalau merasa berdosa kita malu suwan kepada kiai-kiai yang terkenal wali. Padahal seharusnya harus suwan kan padahal tidak. Bahkan kalau kita zalim itu seharusnya suwan kepada guru kita, apalagi guru spiritual ya. Karena gini teman-teman, ketika kita kotor terus tidak suwan tambah kotor kepada guru mursyid atau kepada guru spiritual kita. Karena gurunya terkenal bisa mengetahui hati orang, akhirnya takut kita. Ya enggak juga. Jadi suwan kepada gurunya. Saya ngapunten, kula mohon maaf. Mohon doanya mudah-mudahan kula diampuni oleh Allah. Ya, mudah-mudahan. Kan begitu gurunya kan ya. Kalau sudah gitu ya ulama yang warasatul anbiya tadi. Para nabi ya gitu teman-teman. Karena kalau kita tidak suwan kepada guru spiritual, guru kita, kalau dulu kepada Rasulullah 40 hari, maka hati kita itu atos, apa namanya? Bahasa Indonesia atos apa? Keras. Ya, keras. Kalau dikasih tahu oleh orang, bukan hanya apa namanya? Bukan hanya mangkel ya. Ketika dikasih tahu merasa benar, bukan hanya mangkel. Itu berarti keras hatinya. Padahal sebenarnya salah, benar. Nasihat teman itu benar sebenarnya. Tapi karena hati kita sedang keras, sakit hati. Diingatkan sakit hati. Apalagi yang mintakan ampun Rasulullah. Rasulullah teman tidak ada bedanya menurut para ulama-ulama Sunni, menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki, tidak ada bedanya kalian suwan kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup dan suwan kepada Rasulullah ketika beliau sudah wafat. Dan hadisnya memang ada yang saya sebutkan kemarin itu. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik kepada kalian dan matiku juga baik kepada kalian. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, orang kafir saja itu panca inderanya itu sangat lebih tajam daripada panca inderanya orang yang hidup di muka bumi ini. Itu orang kafir, apalagi orang mukmin, apalagi sekelas Rasulullah. Itu lebih bebas malah. Seandainya kalau bahasa kerennya ya, lebih sakti. Paham ya teman-teman? Kalau dulu kan kita manusia ini ketika belum mati kan terpenjara oleh fisik ini kan. Maka ketika mati ya enggak, ruhnya itu lebih bisa kemana-mana dalam sekejap. Ini orang yang ada yang selamat ya. Kalau yang enggak selamat ya tersiksa dalam alam barzakh. Makanya di hadis-hadis itu kan disebutkan setiap malam Jumat leluhur kita yang mati itu datang kepada kita. Di mana nyanyiannya? Saat malam Jumat gitu kan ya. Itu hadis itu ya, ada hadisnya. Oke terus.
Allahumma wahai Allah, qad sami'na, benar-benar mendengar siapa kami kaulaka kepada Tuhan, kepada perkataan Engkau yang walau annahum idzalamu anfusahum itu, wa ata'na, dan taat kepada siapa kami amraka kepada perintah Engkau, wa qasudna, dan menuju dan bermaksud siapa kami nabiyaka kepada nabi Engkau, mustashfi'ina, dengan meminta ampun, dalam keadaan meminta ampun bihi dalam keadaan meminta syafaat bihi kepada nabi Engkau, ilaikah kepada Engkau, fi dzunubina, tentang dosa-dosa kami, wa ma athqala, dan tentang sesuatu athqala yang memberatkan apa mazuhurana pada punggung kami, min auzarina, dari dosa-dosa kami dan beban-beban kami, taibina, dalam keadaan bertaubat, min zalalina, dari ketergelinciran kami, mu'tarifina, dengan keadaan mengakui, bihotoyana, dengan kesalahan-kesalahan kami, fatuk, maka menerima taubat siapa Engkau Allah alaina kepada kami. Allahumma wa syafi', wahai Allah wa syafi', berilah hak untuk menyafaati siapa Engkau nabi kepada nabi Engkau, hadza, ini, fina, di dalam kami, untuk menyafaati kami, warhamna, dan membelas asihlah siapa Engkau kepada kami, bimanzilatihi, dengan sebab kemuliaannya Nabi Muhammad, indakah, di sisi Engkau, wahaki, dan dengan barokah kebenaran Nabi Muhammad, alaika, pada Engkau. Allahumma ufir, wahai Allah, ifir, mengampunilah siapa Engkau, lil mujahidina, bagi orang-orang mujahid, wal muhajirin, orang muhajirin, wal ansar, orang ansar, wal ikhwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina, ini doa untuk orang yang dibaki ya. Kepada orang-orang yang mendahului siapa, alladzina, kepada kami, bil iman, dengan iman. Berarti ini semua mulai dari Nabi Adam kena doa ini. Ini teman-teman di antara dalil Al-Qur'an. Kan ini Al-Qur'an kan ya? Wa ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, bahwasanya doa-doa kita itu baik yang memintakan ampun, memintakan ridho, memintakan rahmat untuk orang mati itu sampai. Dan juga teman-teman, sebenarnya orang mati, orang Islam itu kan laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kan ya. Tidak ada bagi manusia itu kecuali yang dia usahakan. Dengan alasan ini orang itu mengatakan, selain Sunni ya, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa Sunni tetapi Wahabi, mengaku tidak sampai kecuali hasil perbuatan mereka sendiri. Tidak, sebenarnya ketika kita punya hati tergerak untuk mendoakan mereka, orang yang mati, berarti mereka dulu pernah berbuat baik. Faham? Minimal mereka berbuat baik dengan masuk Islam. Minimal mereka berbuat baik dengan masuk Islam, menjadi orang mukmin. Otomatis doa kita itu sebenarnya hasil usaha siapa? Usaha mereka sebenarnya. Faham? Sebenarnya seandainya mereka tidak masuk Islam, kan tidak didoakan. Jadi adanya kita berkehendak berdoa kepada mereka itu ya gara-gara mereka masuk Islam. Kan berarti doa kita usaha dari siapa? Memang usaha kita, tetapi hasil buah dari usaha mereka yang menimbang masuk Islam itu. Faham ya teman-teman? Jadi benar, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ya benar, itu enggak salah. Bahkan doa-doa orang lain itu sebenarnya hasil usaha mereka karena kebaikan mereka hanya didoakan. Faham ya? Enggak faham? Nanti faham sendiri. Direnungkan saja. Nah, ini yang penting teman-teman di akhir doanya ini. Wal Allahumma wahai Allah, la taj'alhu, jangan kau jadikan ini suan kami ini kepada Rasulullah akhirat ahdi, adalah akhirnya waktu, maksudnya terakhirnya kesempatan, min qabri nabika, dari kuburan nabinya engkau, wa min haramika, dan dari tempat mulianya engkau, maksudnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wahai dengan rahmatmu wahai zat yang maha ar-rahman ar-rahim, arhamur rahimin. Jadi ini doanya ya, kalau mau pulang dari Mekah ini berbanyak ya Allah, jangan jadikan ini adalah kesempatan terakhir. Mudah-mudahan diberi kesempatan lagi. Kan sekarang banyak, apalagi sekarang ya banyak visa, ada visa multiple. Visa multiple itu enak ya. Harganya cuma 300 berapa? Itu sebenarnya harga sudah beres itu. 32. Itu bisa bertahan satu tahun.
Dan tapi setiap 3 bulan kita harus keluar dari Saudi, baik keluar ke Turki atau keluar ke Mesir atau keluar ke Indonesia. Nanti punya tiket ya naik lagi 32 digunakan untuk 1 tahun kan enak. Nanti tanggal berapa ini semuanya Dhul Muharram haji ya ke sana, seret gitu pulang kan masih ada 1 tahun terus ke sana lagi kan enak, asalkan punya tiket kan ya, dan di sana ada tempatnya nginep di familinya gitu kan, banyak jalan apalagi sekarang ya, dan mudah-mudahan kita mudah untuk ke Mekah dan ke Madinah ya. Habis ini kita baca surat Ibrahim ya. Ayo selesaikan dulu. Tsumma ya'ti, lalu datang dasa man ar-raudata ka raudhah. Itu di samping makam Rasulullah, di samping kanannya. Wa fayusalli, maka salat dasa man fiha, di dalam raudhah. Wa yukaththir, dan memperbanyak dasa man minad du'a, dari doa li qauli alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma baina qabri, tidak ada di antara kuburanku, wa mimbari, dan mimbarku, raudatun min riyadil jannah. Maksudnya gini, ma baina qabri, adapun sesuatu yang di antara kuburanku, wa mimbari, dan mimbarku, itu raudatun adalah adapun ini mubtada ma'khur. Raudatun adalah taman min riyadil jinan, dari taman-tamannya surga. Min riyadil jinan, di taman-tamannya surga. Wa mimbari, dan adapun mimbarku itu ala haud, pas di atas haud Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi memang gini teman, ini makam Rasulullah, terus ini raudhah ya. Yang rebutan orang di sini masuk ke raudhah kan memang. Ini surganya dunia kan ini sini. Dan memang rasanya beda suasananya itu. Baru di sananya lagi ada mimbar seperti itu. Terus wayatu, dan berdoa seman indal mimbari, di mimbar. Gak usah naik di sampingnya. Kalau naik di apa, kalau sekarang dipukul polisi. Wa yustahabu, dan disunahkan saman ayat doa, meletakkan saman yadahu, pada tangannya man ala rummanati sufla, ke perutnya paling bawah sebelah. Jadi gini. Doanya gini sambil menunduk gini. Gak usah terlalu gini. Menundukkan kalau kita itu taruh di bawah gini doa. Dan biasanya doa kan gini kan, ini. Dan sambil menunduk. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyakhruja, keluar siapa man yaumal khamisi, di hari Kamis, fayazuru, maka berziarah siapa man kubur syuhada, ke kuburannya syuhada. Maksudnya di Baqi itu, atau di Uhud. Fayasalli al-wadatah, maka bersolat zaman al-wadatah, pagi maksudnya berarti duha, fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruja, dan keluar zaman li ziyarati, untuk ziarah, wa ya'ud, dan kembali ilal masjid ila salat zuhri, untuk salat zuhur. Hatta la tafutuhu, sehingga tidak terlewatkan kepada man faridatun, apa satu fardu, fil jamaati, dalam jamaah, fil masjid, di masjid. Jadi pokoknya selama di Madinah jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Wa yustahabu, dan disunahkan ayyakhruja, keluar siapa man fi kulli yaumin, setiap hari, ilal baqi, ke Baqi, ba'da salamnya ala Rasulullah, setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kan gini ya teman-teman, kita kan berangkat dari sana, terus sampai di sini makam Rasulullah, kita assalamualaikum ya. Terus kita keluar ke sana, ke pintu. Di sana nanti ada Baqi, di sana. Di jalan itu nanti ada Baqi luas, kita masuk ke sana. Tapi sekarang semuanya rata kan. Kalau dulu itu ada tandanya, ada kubahnya, makamnya Fatimah, ada kubahnya semua. Sekarang diratakan sama orang Wahabi. Wa yazuru, dan berziarah sepaman kubral Husain, kepada kuburan Sayyidina kubral Hasani, kepada kuburan Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain bukan di Madinah ya, di mana? Di Mesir apa di mana? Di Turki. Di Mesir. Insya Allah di Mesir. Kalau kamu kan di Iran ya, di Irak, di Baghdad itu kan. Kalau tempat Karbala itu kan di Mesir ya. Tapi kepalanya saja mungkin yang di Mesir. Atau Nabi.
Wa yazuru dan berziarah sapa man qabral Hasan kepada kuburan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa yazuru dan berziarah sapa man qabra Utsman kepada kuburan Sayyidina Utsman di Baqi juga. Wa yazuru dan berziarah sapa man qabra Ali kepada kuburnya Sayyidina Ali bin Al-Husain. Ini anaknya Sayyidina Husain. Bin Al-Husain bin Ali, cucunya Sayyidina Ali. Wa Muhammad bin Ali dan Muhammad bin Ali. Wa Ja'far bin Muhammad dan Ja'far bin Muhammad wal Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yusalli fi masjidi Fatimah dan musola sebaman fi masjidi Fatimah ke salat ke Masjid Fatimah. Kalau rombongan diajak nanti sama gaibnya ya. Dan di sana itu ada kalau di Madinah ya ada bis tayo gratis. Nggak tahu bayar gratis itu. Tapi asalkan notuti ya masih kebagian berjalan nanti sekeliling Madinah. Kalau yang lebih jauh sampai ke Uhud, bikin main ke Uhud itu kayak bayar nanti. Banyak yang nawarkan. Itu banyak yang nawarkan. Enak sama rombongan. Wa yusalli fi Masjid Fatimah radhiyallahu anha wa yazuru dan berziarah sepaman kubur Ibrahim kepada kuburannya Nabi Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan di Baqi ya teman-teman. Wa qabru Sofiyah dan kuburannya Sofiyah ammati Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW. Faslun adapun ini ialah fasal wa yang bagi dan seharusnya alla yattajira, tidak berdagang siapa-siapa. Jadi ketika haji, apalagi haji pertama ya, jangan bawa dagangan. Tapi kadang orang kalau haji pertama nggak usah. Kalau keduanya mungkin bawa dagangan, maksudnya bawa bawa kan orang Indonesia biasanya bawa rokok ya. Tapi kalau kena polisi kan emang dijual di sana. Liyakuna supaya ada maksudnya man, tujuannya man, niatnya itu al ibadatah adalah ibadah wahdahu hanya ibadah, hanya ibadah. Wa mahma amkanahu itu selama amkanahu memungkinkan kepada man ayyusi'ah untuk meluaskan an nafaqah ala ghairihi kepada selainnya manfaalah, maka melakukanlah. Maksudnya gini teman-teman, kecuali ya boleh sambil berdagang seumpama kalau memang kurang sanggup ya. Tapi kan sebelumnya kan sudah siap-siap ya kalau haji yang biasa kan nafkah untuk 40 hari ke depan itu sudah disiapkan. Kalau bisa keluarganya juga mengerti, apalagi haji pertama ya. Kalau ada apa-apa nggak usah nelfon ke yang di Mekah, ngutang saja ke tetangganya kalau kurang apa gitu ya. Biar mereka konsep ibadah. Pokoknya seperti itu sekiranya konsep. Beda dengan orang kan ada ya, yang orang Indonesia terutama banyak kan yang jadi TKI di sana kerjanya ketika untuk haji dan umrah itu kan ya, menyiapkan travelnya, menyiapkan bis, menyiapkan cateringan, terus menyiapkan city tour atau menyiapkan tempat kan ada kan ya, atau menawarkan dam kepada orang, menawarkan dam, maksudnya Anda butuh dam, saya yang jadikan kambing, atau menawarkan jasa jadi guide umroh dan haji, atau jadi tukang dorong, kan banyak orang Indonesia. Kadang orang itu teman-teman selain haji untuk dirinya juga dia itu mendorong tetangganya, itu dibayar biasanya. Ya nggak apa-apa kalau memang gitu. Sebenarnya kalian haji, walaupun haji pertama semua, terus bersama tetangganya yang kaya dan biasanya nanti pasti butuh didorong di sana kan, ya nggak apa-apa sambil kalau dibayar ya nggak apa-apa, nggak dibayar semuanya ya, tapi kan capek itu kan ya dibayar biasanya. Tapi di sana banyak jasa-jasa seperti itu banyak ya. Jasa untuk dorong roda, kursi roda itu banyak di sana. Tinggal bilang saja kepada guide-nya. Atau kalian capek sebenarnya pengen didorong, masih muda capek pengen didorong karena diabetes mungkin. Ya beli saja. Karena nggak apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Terus. Wa yakunu tawajjuhuhu ilal haji tawajjuhan, dan
ada dan harus ada waliyakuna maksudnya itu. Ataf waliyakun. Waliyakuna dan ada wa tawajjuh apa menghadap nyaman ilal haji kepada haji itu tawajjuhan hanya itu menghadap ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yansahu fi kulli halin, maka jangan lupa siapa manhu kepada tawajjuh kepada Allah itu fi kulli halin, setiap waktu. Jadi ingat tiap harinya sekiranya menghadap kepada Allah terus ya. Kesadaran kita ini harus selalu sadar akan Allah terus. Tiap harinya kalau sudah di Mekah. Makanya orang-orang itu sering pakai tasbih setiap di Mekah itu. Kenapa? Karena kadang ketika kita menggerakkan tasbih itu kita teringat seperti itu. Bawa tasbih terus kemana-mana gitu ya. Wa yatabarra dan memerdekakan diri sebaman, menghindari diri sebaman minal hauli dari merasa punya upaya wal quwwati dan punya kekuatan. Maksudnya ketika kita di sana itu teman-teman melepaskan diri dari kekuatan dan upaya. Maksudnya apa? Mengamalkan isi dari la haula wala quwata illa billah. Enggak ada apa-apa. Maksudnya gitu terus. Resapi itu. Faham, maka fahamlah siapa engkau taghnam. Jika engkau faham memahami taghnam maka beruntung siapa engkau. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, di Mekah itu perbanyaklah salawat Ibrahimiyah. Sebenarnya teman-teman, salawat Ibrahimiyah itu sangat penting untuk dibaca bagi mereka yang punya cita-cita ke Mekah. Coba, salawat Ibrahimiyah bagaimana redaksinya kan? Itu kan berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan berselawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kita tahu kan ya, baru kenapa kok Mekah ada kewajiban haji, itu kan mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim. Jadi sangat baik sekali kalian memperbanyak salawat Ibrahimiyah. Saya ya teman-teman, kalau salawat Ibrahimiyah itu sudah terbukti sejak dulu. Di Mekah saya kan pakai visa visa amil. Saya itu sebenarnya pakai visa amil ke Mekah pertama kali itu. Amil musim, pekerja musim, PKI sebenarnya. Dan pas saya ketika itu rambut saya panjang. Ketika ditanya mau apa? Mau kerja. Oh iya. Saya nggak pakai kopiah gitu, pakai celana, pakai kaos gitu ya. Nyampe di Jeddah itu ya kayak orang mau kerja gitu. Oh ya pantas ini pekerja ini. Dan di visa saya itu tertulis mamnu'ul hajj, dilarang haji. Dan ditulis gajinya dapat berapa gitu saya. Selama 40 hari dapat berapa gitu. Ada gajinya, tapi yang nggak digaji, uang itu saya beli kan. Tapi bagi mereka yang pakai visa itu untuk bekerja ya dapat digaji. Saya kalau ada masalah itu mau perbanyak baca selawat Ibrahimiyah dan menghadirkan Nabi Ibrahim, menghadirkan keluarga Nabi Ibrahim di Siti Hajar terutama ya, dan Nabi Ismail. Dan ketika nyampe Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dan menghadirkan Sayyidah Khadijah dan keluarganya yang 5 itu. Al-Mustafa wal Murtado. Siapa Murtado? Sayyidina Ali wa banahuma wa Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Dan penting sekali teman-teman, jangan lupa kalau sudah di Mekah itu sowan kepada Sayyidah Khadijah. Paling enak, seingat saya ya, saya paling enak itu sowan ke Sayyidah Khadijah. Lebih enak ketika saya di Ka'bah. Ngapunten. Gak tahu kenapa, mungkin karena saya ingat ketika Sayyidah Khadijah itu susah payah mendampingi Rasulullah sejak awal perjuangan kan itu. Jadi itu orang memang banyak nangis di dekat Sayyidah Khadijah itu. Mungkin karena ingat itu. Makanya perbanyak selawat Ibrahimiyah itu. Apalagi kalau kalian kok ingin haji, ya langsung diberkati Nabi Muhammad SAW baru baca selawat Ibrahimiyah. Ingat ketika sudah motoran pengen haji, ya baca selawat Ibrahimiyah dengan niat supaya terkabul. Oke lah. Alhamdulillah sudah khatam bab haji. Mudah-mudahan kita didaktirkan bisa haji dan bisa berulang-ulang ke Mekah dan Madinah. Kita baca selawat Ibrahimiyah ya 7 kali ya, dengan niat
Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipermudahkan untuk haji dan bisa suan berkali-kali kepada ke Mekah dan Madinah dan sama kepada Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Paling baiknya selawat adalah selawat Ibrahim. Buktinya ada di sholat. Paling baiknya selawat. Sallallahu yang kana alimna bi alimna madam na'lam Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.